Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan.
Tuhan, hari ini kami kembali datang kepada Tuhan dengan membawa rasa syukur dan terima kasih kami untuk setiap anugerah, kemurahan, dan pimpinan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami sampai hari ini. Kalau kami sebentar akan merenungkan firman-Mu, kami berdoa minta tolong Tuhan memberkati kami sementara kami belajar firman-Mu, dan biarlah pertolongan Roh Kudus nyata bagi kami dalam hidup kami setiap hari untuk kami boleh mengerjakan apa yang harus kami kerjakan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya semakin hari ada banyak orang yang semakin tertolong untuk mereka boleh mengalami dan berjumpa dengan kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema pertukaran di kayu salib. Dan yang menjadi subtema kita hari ini adalah keadaanku dipulihkannya. Jadi, oleh karena pertukaran yang terjadi di kayu salib yang Kristus kerjakan, sehingga setiap kita kemudian boleh mengalami keadaan yang dipulihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita kembali kepada perenungan akan karya agung dan mulia yang telah Kristus kerjakan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Supaya setelah kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman hari ini, kita kemudian menjadi orang-orang yang tidak lagi sembarangan dalam menjalani hidup, dan kemudian kita juga boleh menjadi orang-orang yang mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup kita setiap hari. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendasari perenungan kita hari ini dari Yesaya pasal yang ke-53 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti saya katakan di awal, di mana tema besar kita hari ini adalah pertukaran di kayu salib. Di mana oleh karena ada pertukaran yang terjadi di kayu salib, maka setiap kita orang yang percaya kepadanya boleh mengalami keadaan yang dipulihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertukaran tentu menjadi sebuah kata yang tidak asing sesungguhnya di telinga kita, sebab kita sering mendengar atau bahkan mungkin kita mengucapkannya dalam hidup keseharian kita. Nah, kalau boleh saya definisikan, pertukaran adalah keadaan di mana kita memberikan apa yang menjadi milik kita kepada seseorang, dan kemudian orang tersebut memberikan kepada kita apa yang menjadi miliknya. Itulah yang kita pahami tentang pertukaran, bukan? Atau mungkin dalam dunia bisnis, dunia perdagangan, atau dunia marketing, kita sering mengenal atau mendengar istilah yang disebut dengan istilah trade-in. Ya, trade-in. Di mana kita menukarkan barang kita yang sudah rusak atau sudah tidak berfungsi dengan baik dengan barang yang baru dan tentu saja berfungsi dengan baik. Nah, persoalannya adalah begini. Kita tahu bahwa selama ini trade-in ini tidak pernah free. Tidak pernah secara gratis. Sebab realitanya ketika kita melakukan trade-in, maka kita harus mengeluarkan biaya tambahan untuk barang yang kita tukarkan tersebut. Betul ya saudara? Trade-in itu lebih sama mungkin dengan namanya tukar tambah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita menyadari karya mulia, karya agung yang Kristus kerjakan di atas kayu salib adalah sebuah pertukaran terbesar dan termulia dalam sepanjang sejarah hidup manusia. Mengapa terbesar? Mengapa termulia? Sebab pertukaran itu berkaitan dengan kehidupan kita, manusia. Dan pertukaran tersebut dilakukan Kristus bagi manusia tanpa manusia harus mengeluarkan biaya tambahan. Quote and quote. Pertukaran tersebut free. Dan itu yang kita sebut dengan istilah kasih karunia atau grace. Kita tidak perlu membayar sebab memang kita tidak akan pernah mampu untuk membayar anugerah keselamatan bahkan dengan semua yang ada pada kita.
So, tidak ada reason bagi kita untuk tidak berlimpah dengan rasa syukur untuk apa yang Kristus kerjakan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Lalu Rasul Paulus juga berkata kepada jemaat di Efesus, dalam Efesus 2 ayat yang ketiga. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak harus menanggung apa yang seharusnya kita tanggung. Tetapi Kristus harus menanggung apa yang seharusnya tidak Dia tanggung. Nah, pertanyaannya adalah, menurut kita, adilkah itu? Mari coba kita camkan dan renungkan, saudara. Kita adalah orang-orang berdosa. Bukankah kita adalah orang-orang yang begitu terbiasa dan begitu fasih dalam mengerjakan pelanggaran dan kejahatan dalam hidup kita? Untuk semua dosa, pelanggaran terhadap kebenaran dan kejahatan itu, sudah seharusnya hukuman dan murka Allah itu menjadi konsekuensi mutlak yang harus kita terima. Tetapi syukur kepada Allah untuk cinta kasih-Nya. Sebab Kristus menggantikan posisi kita, dan Kristus menanggung hukuman, murka Allah, dan kematian, quote and quote, sebagai kita. Sehingga kita hari ini memperoleh pengampunan dan kehidupan kekal, yang dengan kekuatan dan usaha diri kita sendiri, maka sampai kapanpun tidak akan pernah kita mampu untuk memiliki dan memperolehnya. Tanpa pertukaran yang Kristus kerjakan di atas kayu salib, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya keadaan dipulihkan. Sebab murka Allah dan maut adalah konsekuensi dosa yang mutlak, yang seharusnya diterima oleh kita manusia yang hidup dalam natur keberdosaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam Matius 8 ayat 16 dan 17, dikatakan, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat tentang mujizat kesembuhan yang dialami oleh ibu mertua Simon, lalu melihat mujizat kesembuhan yang dialami oleh orang yang sakit kusta dan hamba dari seorang perwira di Kapernaum yang tercatat dalam Injil Matius pasal yang ke-8, maka kita mengerti bahwa dosa membuat orang mengalami kesengsaraan dan menderita penyakit. Bersyukur Tuhan baik, karena mereka pada akhirnya mengalami kesembuhan fisik. Tetapi tahukah kita, sadarkah kita bahwa kesembuhan yang paling utama adalah kesembuhan batinnya, kesembuhan jiwanya, kesembuhan rohaninya. Artinya mereka menerima keselamatan, artinya mereka terbebas, mereka merdeka dari dosa yang membelenggu mereka. Bapak Ibu Saudara, salib adalah titik temu antara kasih dan keadilan Allah. Kasih, sebab salib adalah bukti kasih Allah kepada manusia berdosa. Kristus menanggung semua konsekuensi dosa akibat pemberontakan, pelanggaran, kejahatan, dan dosa manusia. Sehingga oleh karena kasih dan pengorbanannya lah, maka manusia boleh mengalami pulihnya hubungan dengan Allah. Keadilan, sebab upah dosa adalah maut, sebab upah dosa adalah kematian kekal. Yesus rela menjadi pengganti manusia untuk menanggung hukuman dosa demi penebusan dan keselamatan manusia. Nah, atas apa yang Kristus kerjakan di atas kayu saliblah yang membuat kita yang percaya kepadanya, kita merdeka dari dakwaan, dari hukuman, dan merdeka dari murka Allah. Di atas kayu salib, Kristus telah membayar dan menyelesaikan semuanya. Sebuah harga yang sangat mahal telah dibayarnya demi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita kembali kepada Yesaya pasal 53, kita akan mendapati
bahwa karya yang Yesus kerjakan di atas kayu salib telah menyelesaikan dosa, menyelesaikan kutuk, penyakit, kegelapan, dan kejahatan. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya, kita semua, diselamatkan, kita dikuduskan, kita disucikan, dan kita dimerdekakan. Bapak Ibu Saudara, dalam Minggu Prapaskah ini marilah kita mengingat dan merenungkan kembali karya hebat dan mulia yang Kristus telah kerjakan bagi kita. Pertanyaannya, apakah kita kemudian hanya berhenti pada bersyukur saja untuk kasih karunia yang Tuhan kerjakan bagi kita? 2 Korintus pasal 8 ayat 9 berkata, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Allah yang oleh karena kasih-Nya rela memberikan putra terbaiknya sebagai korban penebus dosa dan penyelamat kita. Dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kasih karunia-Nya. Nah, kalau kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, seharusnya kita juga membuat orang lain di sekitar kita mengalami kasih Allah. So, biarlah setiap kita menjadi bukti akan adanya kabar baik yang Tuhan ingin sampaikan kepada mereka semua melalui hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Paulus mendorong kepada jemaat untuk mewujudkan kasih dalam tindakan di tengah-tengah keadaan berat yang dialami oleh umat Allah di Yerusalem, maka biarlah kita sebagai orang-orang yang telah mengenal dan merasakan kasih Allah, kita juga membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, seringkali orang-orang baru akan terbuka matanya, akan terbuka hatinya, akan terbuka pikirannya tentang kasih Allah yang besar bagi hidup mereka. Ketika mereka melihat dan menyadari, ketika mereka melihat dan mengalami adanya pengorbanan dan tindakan kasih dari kita, anak-anak Allah. Bukankah itu yang Tuhan telah lakukan bagi hidup kita? Semua yang Yesus lakukan, itulah yang membuat kita mengalami mata terbuka, membuat kita mengalami pikiran yang terbuka, membuat kita mengalami hati yang terbuka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa kita semua adalah orang-orang yang pernah mengalami sakit ataupun terluka. Sakit secara fisik karena penyakit yang menggerogoti tubuh kita, ataupun terluka batin kita karena berbagai pengalaman hidup yang mungkin disebabkan oleh orang-orang di sekitar kita. Entah pasangan kita, entah saudara kita, entah teman kerja kita, teman pelayanan kita, tetangga kita, atau oleh orang lain. Tahukah kita bahwa luka itu bisa saja kita alami karena kita ditinggalkan, kita diabaikan, kita direndahkan, kita ditolak, bahkan kita dikhianati. Nah, dari perenungan firman Tuhan kita hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus yang terluka, kemudian Tuhan Yesus yang menyembuhkan, memberikan harapan, mendampingi kita di saat-saat kita sakit dan terluka. Bahkan Ia memberikan kepada kita kesembuhan, sebab di dalam Dia ada kesembuhan dan keselamatan. Biarlah perenungan firman Tuhan kita hari ini juga menyadarkan kepada setiap kita bahwa di dunia ini ada banyak orang yang sakit. Di dunia ini, di tempat di mana kita hidup, ada banyak orang yang sementara terluka, baik fisiknya maupun batinnya. So, sebagaimana Tuhan Yesus dalam lukanya telah menyembuhkan kita, bahkan menyelamatkan kita dari kuasa maut, mari sadari bahwa kita pun dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bukan sekedar mengalaminya, tetapi kita juga membagikannya. Biarlah hidup kita juga boleh menjadi hidup yang menyembuhkan orang lain, orang-orang di sekitar kita,
dari sakit dan keterlukaan mereka. Hal ini dapat kita lakukan kalau kita terbiasa menjadi orang-orang yang terus membangun kehubungan, keintiman dengan Tuhan. Membawa setiap orang-orang di sekitar kita dalam doa-doa kita. Menemani setiap orang-orang yang terluka di sekitar kita. Menemani setiap saudara-saudara kita yang sementara mengalami beban yang berat. Menyapa mereka di tengah-tengah kesendirian mereka. Merangkul mereka ketika mereka mengalami namanya tersisihkan dalam hidup. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan akan membawa orang kemudian boleh mengalami kasih Allah yang besar, seperti yang Kristus kerjakan dalam hidup kita sampai hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah kemurahan-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk karya salib yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami yang berdosa, kami yang hina, kami yang seharusnya dimurkai dan menanggung hukuman mati. Syukur kepada Tuhan, karena Engkau menggantikan posisi kami. Engkau menukarkan kematian dengan kehidupan bagi kami. Engkau membawa kami dari kegelapan kepada terang-Mu. Engkau menebus kami. Engkau menyelamatkan kami. Syukur Tuhan untuk semua cinta kasih-Mu yang besar bagi kami. Dan bila hari ini kami pun kembali disadarkan, kami kembali diingatkan bahwa hidup kami hendaklah menjadi lambang kebaikan Tuhan. Hidup kami hendaklah menjadi perpanjangan kasih Allah bagi orang-orang di sekitar kami. Supaya orang-orang di sekitar kami yang hari ini mereka sakit, supaya orang-orang di sekitar kami yang hari ini mereka terluka, mereka boleh mengalami kesembuhan yang dari Allah melalui kehidupan kami, melalui kehadiran kami dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Berbicara lebih jauh, berbicara lebih dalam kepada setiap kami. Dan untuk Tuhan, seluruh kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9:30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.